Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, ini alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan belajar mapel pai dengan materi pertama yaitu bab iman kepada Asmaul Husna. Tapi sebelum kita memulai, kita harus tahu bahwasanya kemarin sudah Bapak jelaskan secara singkat bahwa iman kepada Allah adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana mengaitkan antara iman kepada Allah dengan mengimani Asmaul Husna? Caranya yaitu kita mengimani nama-nama Allah yang baik. Kita percaya bahwa nama-nama Allah yang baik itu adalah benar-benar namanya, sebagaimana yang dihadiskan Rasulullah, yang dituangkan di dalam Al-Quran. Juga banyak terdapat nama-nama Asmaul Husna. Untuk hari ini kita tidak mempelajari semuanya, ke-99. Kan tetapi kita hanya membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Alim. Asmaul Husna yang bernama Al-Alim. Al-Alim berasal dari kata ilmun atau alimah, yang berarti sesuatu yang jelas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Allah mengetahui sesuatu yang tampak maupun yang tidak tampak. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat al-alim. Dan kemudian sifat al-alim ini tidak terbatas oleh waktu. Tidak sama seperti kita. Kalau kita, penglihatan kita sangat terbatas. Mungkin kita hanya bisa melihat jarak 1 kilo. Tidak lebih dari itu. Kalau Allah maha mengetahui lebih dari 1 kilo. Bahkan lebih. Karena tidak dibatas oleh waktu dan jarak. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat Al-Alim. Sebagaimana surat Al-An'am ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Maksudnya Allah. Ada yang mengetahui selain dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab nyata ataupun lauh mahfuz. Jadi Allah itu maha mengetahui. Bahkan jumlah makhluk hidup yang ada di laut dan makhluk hidup yang ada di darat. Itulah sifat al-alimnya Allah atau asma Allah yang al-alim. Kemudian yang kedua, al-khabir. Al-khabir ini sifat kesempurnaan Allah ditunjukkan Allah dalam satu al-asmaul husnanya, yaitu al-khabir. Tahu enggak kalian tentang makna al-khabir? Sebagaimana Allah tuangkan dalam surah At-Taubah ayat 16, am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahil ladzi najahadu minkum wa la yattakhidhu min dunillahi wa la rasulihi wa lal mu'minina wal lijah wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi al-khabir artinya maha teliti. Maksudnya adalah Allah maha teliti terhadap segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun ada yang di bumi. Allah Subhanahu wa taala maha teliti atas segala sesuatu. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan alam semesta ini. Tidak mungkin Allah tidak teliti. Kita bisa lihat di bumi ini berapa telitinya Allah menciptakan segala sesuatu. Contohnya kita. Allah ciptakan ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada rambut, lengkap semuanya, tidak ada yang kurang. Itulah maha telitinya Allah dalam ciptaannya. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya selalu berusaha menghindari diri dari perbuatan dosa. Kenapa? Karena Allah sangat teliti sekali. Jangankan disimpan di rumah, di dalam hati kita Allah tahu. Karena Allah adalah al-khabir, yaitu maha teliti. Al-alim, maha mengetahui yang nampak dan yang tidak tampak. Yang ketiga adalah as-sami.
As-Sami artinya Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar segala keluh kesah dan kegelisahan hambanya, meskipun hanya dengan isyarat dalam hati. As-Sami, Allah mengetahui hati kita. Makanya kalau kita punya niat jelek, jangan kita lakukan. Kenapa? Karena Allah tahu niat di dalam hati kita. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 148, wala yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 256 juga berkata, wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Kemudian Allah As-Sami mengajarkan manusia untuk berhati-hati dalam berbicara. Allah sengaja menciptakan dua telinga agar seorang muslim lebih sering mendengar. Seorang muslim harus berhati-hati dalam berbicara. Ada banyak dosa lisan yang jarang kita perhatikan dalam pergaulan sehari. Dikhawatirkan nanti ketika kita mengomongkan sesuatu yang tidak baik, Allah catat dalam catatan yang tidak baik. Maka dari itu anak-anakku sekalian, ketika berbicara, berbicaralah dengan bahasa yang baik. Jangan bahasa yang kasar, jangan bahasa yang kotor, jangan bahasa yang kurang enak didengar. Pergunakanlah lisan kita dengan bahasa yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu al-basir. Al-basir berasal dari kata basara yang artinya melihat. Dalam arti lebih luas, basara dapat diartikan sebagai ilmu atau kejelasan. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan segala sesuatu, baik lahir maupun yang batin, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik kecil maupun yang besar. Sehingga sesuatu yang tersembunyi pun Allah ketahui. Jadi keempat Asmaul Husna ini saling berkaitan. Tadi Al-Alim, Allah mengetahui yang tampak dan tidak nampak. Kemudian Al-Khabir, Allah Maha teliti segala sesuatu ciptaannya. Kemudian yang ketiga As-Sami, Allah Maha mendengar apa yang kita bicarakan. Jangankan melalui mulut, melalui hati kita Allah tahu apa yang kita rasakan. Yang terakhir ada Al-Basir, Allah melihat segala semuanya, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Sebagaimana surah ayat An-Nisa 108, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anakku sekalian, setelah kita belajar tentang Asmaul Husna, tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir, mulai saat ini kita jaga mata kita jaga pendengaran kita jaga mulut kita jaga perilaku kita. Supaya apa? Supaya Allah tidak melihat kita dalam keadaan perbuat yang tidak pantas atau tidak baik. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Untuk tugas pada hari ini adalah menghafalkan surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir faqad dhalalan ba'ida. Itu tugas untuk hari ini, yaitu menghafal. Kemudian kalian rekam menggunakan audio di WA juga boleh, nanti kirim ke Bapak. Sampai Isya nanti Bapak tunggu. Sekian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.